Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi tentang wawasan Nusantara. Oke. Perkenalkan, nama saya Rihan Nuraisa. Perkenalkan, nama saya Lailatul Badriah. Perkenalkan, nama saya Adelia Supriya. Perkenalkan, nama saya Pini. Perkenalkan, nama saya Citra Hairani. Perkenalkan, nama saya Heni. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah. Perkenalkan, nama saya Alfiana. Perkenalkan, nama saya Dapak. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian dari wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara secara etimologi berasal dari bahasa Jawa, wawas yang berarti pandangan, nusa yang berarti kesatuan kepulauan, dan antara yang bermakna dua samudra. Jadi pengertian secara umum dari wawasan Nusantara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak antara Asia dan Australia, juga dua samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan TAP MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah demi pencapaiannya tujuan nasional. Tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian menunjang maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian, turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, keadilan sosial dengan sikap saling menghormati. Bangsa Indonesia harus terus-menerus mengamankan dan menjaga kepentingan seluruh nasionalnya dalam kehidupan internasionalnya di semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Demi tercapainya tujuan nasional yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945, tujuan wawasan Nusantara ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segala aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dan berupaya mencegah faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa sedini mungkin. Juga terus mengupayakan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Kemunculan konsep dan pemikiran wawasan Nusantara disebabkan oleh lokasi geografis, geopolitik, geostrategi, historis, dan yuridis formal. Berikut ini beberapa definisi dan makna wawasan Nusantara dilihat dari berbagai sudut pandang ahli. Pertama, dari Profesor Wan Usman. Menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dalam segala aspek kehidupan yang beragam. 2. Munajat dan Nusa Putro. Menurut Munajat dan Nusa Putro, wawasan Nusantara adalah cara pandangan bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang paling berhubung serta penerapannya di tengah lingkungan berdasarkan Asas Nusantara. Asas Nusantara sendiri merupakan suatu ketentuan dasar yang harus ditaati, dipatuhi, dan dipelihara agar kepentingan nasional dapat terwujud. Pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya juga harus sesuai dengan ide nasional Pancasila sebagai aspirasi suatu bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat di tengah-tengah lingkungan yang menjiwai tindakan kebijaksanaan dalam mencapai tujuan perjuangan bangsa. 3. Sumarsono. Menurut Sumarsono, wawasan Nusantara merupakan nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan pada setiap strata di seluruh wilayah negara, sehingga menggambar sikap dan perilaku, paham serta semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi dan merupakan identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentu merupakan gejala sosial yang dinamis dengan 3 unsur. Wadah dari wawasan Nusantara adalah wilayah negara kesatuan RI, berupa Nusantara, dan organisasi negara RI sebagai kesatuan Sisi wawasan Nusantara adalah inspirasi bangsa Indonesia berupa
cita-cita nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kata laku dari wawasan Nusantara adalah tindakan bangsa Indonesia untuk melaksanakan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang apabila dilaksanakan dapat menghasilkan wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan individu, golongan, suku, atau daerah. Kedudukan wawasan Nusantara sendiri berada dalam hierarki paradigma sosial mulai dari dalam mewujudkan nasionalisme yang tinggi itu bukanlah hal yang mudah, di mana dengan adanya globalisasi saat ini mengakibatkan liberalisasi serta dominasi pasar bebas. Buku berjudul Nasionalisme dan Ketahanan Budaya Indonesia, sebuah tantangan yang dibuat oleh M. Azhar Hanan berupaya mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hierarki 1. Landasan ideologi atau Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dasar negara. Hierarki 2. Landasan konstitusionalnya, Undang-Undang Dasar 1945. Hierarki 3. Landasan visional adalah wawasan Nusantara. Hierarki 4. Landasan konsensional merupakan ketahanan nasional. Hierarki 5. Landasan operasional adalah GBHN garis-garis besar haluan negara. Dalam isi wawasan Nusantara sendiri terbagi lagi ke dalam 4 kategori, yaitu 1. Wawasan pertahanan dan keamanan nasional, 2. Wawasan kewilayahan Indonesia, 3. Wawasan pembangunan, 4. Konsep ketahanan nasional. Secara keseluruhan ada 6 asas wawasan Nusantara yang wajib dipahami. Di antaranya 1. Asas solidaritas. Solidaritas adalah perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antara individu atau kelompok berdasarkan rasa sama percaya, kesamaan tujuan dan cita-cita, adanya kesetiakawanan dan rasa sepenanggungan. Sikap solidaritas sendiri merupakan bentuk kepedulian terhadap orang lain. Sikap solidaritas sudah selayaknya dijalankan oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan dari dan kepada siapapun. 2. Asas kejujuran. Kejujuran dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Berani berpikir dan bertindak hanya yang sesuai dengan fakta dan kenyataan wajib dilakukan demi tercapainya tujuan. Asas kesamaan tujuan, mempunyai tujuan serta keseluruhan yang sama. Sebagai contoh, di masa kemerdekaan saat semua rakyat Indonesia melakukan berjuang bersama-sama mengusir para penjajah, wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh sebagai berikut. 1. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, inspiratif dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. 2. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Di samping itu, implementasi wawasan Nusantara mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat atau daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. 3. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial, budaya akan menciptakan sikap bercerita dan lainnya yang mampu menerima dan menikmati segala bentuk atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia. Sang pencipta implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa perbedaan suku, asal usul, daerah, agama atau kepercayaan serta golongan berdasarkan status kenegaraan. Presentasi Kompeten
dari kami. Maaf apabila ada kesalahan kata pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.